Silakan kelompok 2 sudah bisa masuk semuanya ya. Sudah Bapak Ibu. Nianya tadi sudah di ini ya, sudah di screenshot ya Bapak dan Ibu. Bu Pasil boleh, Pepe boleh berbicara, boleh. Silakan Bapak Ibu untuk didiskusikan ya. Untuk memudahkan apa namanya pertanyaannya yang tadi di screenshot Ibu Pasil itu. Atau ada yang mau share screen di sini? Silakan Pak Hendrik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ibu Fasilitator, Bapak pengajar praktek, teman-teman satu kelompok, dua. Eh, saya mewakili kelompok dua, mungkin Ibu Fasilitator, Bapak pengajar praktek terkait soal-soal ketiga soal tadi untuk menjadi bahan diskusi bersama. Yang pertama, kekuatan konteks sosiokultural di daerah saya atau di daerah untuk kelompok dua ini, Ibu? Pak, Masing-masing di aja daerah dulu Pak. Masing-masing ya, saja dulu. ya Daerah di masing-masing. untuk di da- oh ya untuk di daerah saya yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu salah satunya prinsip gotong royong. Ibu fasilitator, Bapak pengajar praktek, dan teman-teman CGP yang lain di kelompok dua. Ketika anak berada di tengah-tengah masyarakat, nanti anak itu bisa saling merasa memiliki, kemudian memiliki tujuan yang sama sehingga nanti ketika peserta didik kita hadir di tengah-tengah masyarakat, itu terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Nah, prinsip gotong royong ini banyak contohnya, misalnya ketika peserta didik di kehidupan masyarakat ya, misalnya membersihkan tempat ibadah, kemudian membersihkan kalau di satuan pendidikan misalnya membersihkan lingkungan sekolah, seperti itu. Mungkin itu paparan sedikit saya mewakili dari kelompok dua terkait soal nomor satu. Mungkin ada yang mau menambahkan dari dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendrik itu Mancak ya. Iya, Kecamatan Mancak, Pak. Eh, Sosiokulturalnya gotong royong Pak ya. Iya, Itu mungkin dari Pak Rohemi Tunjung Teja ya. Pak Rohemi itu ya. Kemudian Cinangka, Baros dan Bojonegara.
Halo, Pak Ajat, halo. Baik Pak Rohemi. Ya. Jadi ya, saya ke ini dulu ke fokus ke apa? Nanti outputnya ini seperti apa ya? Apakah nanti kita di main roomnya itu nanti akan mempresentasikan sesuatu pakai apa tuh PowerPoint gitu ya? Atau nanti hanya secara lisan saja gitu nanti bahan seperti apa? Kalau memang ini nanti hasilnya itu harus yang terdokumentasi berupa PowerPoint, maka harus ditugaskan satu orang untuk bisa merangkum hasil diskusi kita gitu, maksudnya seperti itu. Tadi kan di sini ada 3 pertanyaan. Ya kalau kita bikin slide kan jadi kurang lebih bisa 6 atau mungkin bisa paling tidak 3 gitu ya, seperti itu. Yang disepakati dari satu daerah gitu yang mewakili gitu, atau mungkin merangkum gitu. Ya, apakah hasilnya seperti itu atau nanti hanya secara lisan saja gitu. Terus di sini ada 5 ini juru bicaranya atau seluruhnya secara teknis itu menyampaikan gitu ya hasil dari diskusi ini. Jadi pertama itu apakah ini terdokumentasi outputnya berupa PowerPoint atau hanya nanti penjelasan lisan gitu. Itu aja sih teknisnya. Takutnya nanti kita bicara berpendapat tidak terdokumentasi nanti kesulitan di ruang utama gitu. Seperti itu. Gimana Pak? Jadi untuk hari ini kita fokus untuk kesepakatan dulu ya. Misalnya dalam arti kesepakatan ini nih, sepakat dari pertanyaan dari Ibu Pasil itu sepakati suatu kekuatan yang atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya. Nanti ada pertemuan lagi untuk presentasi, betul nggak Bu Pasil? Ada penugasan kelompok jadi gitu. Karena saya lihat di ininya nih di jadwalnya ada tanggal 21 ya. Tanggal 21. Betul Ibu? Tuh, jadi sekarang kita berdiskusi saja. Diskusi aja. Ya. Kita biar terarah pertanyaannya seperti ini ya. Itu apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda? Tadi kan Pak itu sudah menjelaskan Pak Hendrik. Belum Pak Rohemi belum. Nah, bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur, kearifan budaya daerah. Nah, bagaimana itu kayak gotong royong tadi dan sepakati tuh mungkin di Pak Rohimi sama dengan Pak Hendrik gotong royong, Pak Dian juga sama atau berbeda, Bu Juhariah dan Bu Lili. Mungkin itu saja. Bapak punten bukannya hari ini tanggal 21 ya Pak? Lagi jadwal nanti Ibu Pasil. Oh, gitu. Jadi kita maksudnya sekarang satu-satu dulu mengungkapkan pendapat, kemudian kita sepakati apa yang mau kita ini di room utama gitu Pak. Presentasikan nanti di tugas. Iya. Jadi untuk sekarang masing-masing dulu gitu Pak ya. Mohon konfirmasinya Ibu Pasil betul seperti itu. Ya, baik Pak, betul Pak Ajat. Jadi hari ini kita diskusi terlebih dahulu, Bapak Ibu. Silakan diskusi itu Bapak dan Ibu. Ungkapan dari masing-masing CGP, kira-kira budaya lokal apa dulu yang ibaratnya ada di sekolah Bapak Ibu atau di tempat Ibu bertugas, ya. Kemudian setelah itu nanti di Ramu itu hasil diskusi di rukol kedua akan dipresentasikan dalam bentuk PPT, ya. Nanti dijelaskan setelah kita diskusi. Jadi sekarang Bapak dan Ibu diskusikan dulu pertanyaan yang 3 pertanyaan tersebut bersama-sama. Kemudian nanti ramu dan setelah itu ada kegiatan yang harus berkelompok menyampaikan hasil diskusi benang merahnya saja hari ini. Jadi besoknya di hari Senin kalau kurang lebih ya, kalau tidak salah itu di hari Senin tanggal 24 itu Bapak Ibu bagian mempresentasikan hasil diskusi ini. Gitu. Ya, Bapak dan Ibu. Silakan diskusikan terlebih dahulu terkait 3 pertanyaan tersebut. Pak Ajat, mohon izin. Baik Pak. Ya. Tadi ingin melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Pak Hendrik terkait dengan
kekuatan konteks sosiokultural di daerah yang di Mancak, Pak Hendrik ya? Iya, betul Pak. Di satuan pendidikan saya di wilayah Kecamatan Mancak. Ya, jadi fokusnya di gotong royong. Nah, untuk di saya sendiri memang sama ya, ada apa namanya kegiatan gotong royong ya seperti itu. Tapi ada juga mungkin kegiatan lain ya, seperti kalau di sini itu setiap kali ada apa namanya event ya, event bukan event sih sebenarnya, tradisi lah. Jadi setiap kali seperti ada Maulid seperti itu ya. Kemudian juga Ramadan, Idul Fitri, terakhir kemarin adalah terkait dengan Idul Adha gitu ya. Di sini itu di sore hari atau satu hari menjelang Idul Fitri atau Idul Adha ini ada kegiatan namanya hantaran. Nah, jadi dari pihak keluarga mungkin ke kerabatnya bisa, bahkan yang paling jauh bisa antar kecamatan, antar desa ataupun antar kampung, di sini saling mengantarkan mungkin makanannya gitu ya, seperti itu. Nanti setelah itu dari pihak menerimanya ini juga akan mengisi berupa makanan, jadi saling bertukar makanan. Nah, di sini itu sudah menjadi sesuatu hal yang lumrah dan sudah cukup, saya tidak tahu sejak kapan mulanya, tapi sejak waktu kecil saya lahir itu tahun 90-an itu memang sudah ada ya, sampai dengan sekarang masih terpelihara. Jadi apa namanya sosiokultur yang saya lihat di sini adalah terkait dengan apa namanya kegiatan hantaran tersebut ini masih tetap berlangsung sampai dengan hari ini. Bahkan luar biasanya kalau kita kemudian lihat di sekolah sendiri ada hantaran ya, yang mungkin kalau di bulan puasa itu ada namanya bawa ketupat dan semacamnya. Nah, ini juga ternyata muridnya ada yang inisiatif bawa ketupat, titipan daripada orang tuanya kepada gurunya seperti itu. Dan juga di kegiatan lainnya itu kalau di sini pas bagi rapot ya gitu ya, pas bagi rapot itu ada juga semacam kayak hantaran seperti itu. Jadi mungkin tidak semua, tapi ada inisiatif dari para orang tua itu hantarannya. Satu lagi adalah saya juga ngajar di Tangerang. Kalau di Tangerang itu ada kegiatan setiap hari Jumat itu namanya Jumat Berkah. Nah, kalau ini mungkin baru dimulai ya sekitar setahunan. Jumat Berkah ini adalah inisiatif dari seluruh para wali santri ya, santri. Kemudian mereka mengumpulkan uang seperti itu dan membooking atau kemudian apa namanya menyewa ya salah satu mungkin restoran atau mungkin UKM ya, UMKM seperti itu untuk datang ke tempat kami mengajar, dan seluruh siswa, guru ya, seluruh karyawan kemudian diberikan namanya apa namanya Jumat Berkah seperti itu, berupa makanan, minuman, dan juga yang lainnya gitu seperti itu. Jadi itu ada beberapa kegiatan atau mungkin sosiokultural budaya yang bisa ditemukan di Tunjung Teja tadi ada 2, dan satu lagi di Tangerang seperti itu. Silakan Bu Lilik. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya setuju dengan kegiatan gotong royong sebagai budaya Indonesia yang harus kita lestarikan. Begitupun yang terjadi di daerah saya, kegiatan gotong royong ini masih membudaya hingga kini. Terlebih lagi dari program desa saya yang setiap tahun mengikuti kampung bersih, dari setiap kampungnya dilombakan untuk mengikuti kampung bersih tersebut, sehingga seluruh masyarakat turut bergerak memberikan sumbangsihnya baik dari dana maupun tenaga, juga pikirannya untuk mengembangkan kampung tersebut, sehingga alhamdulillah kita pun menjadi juara. Selain daripada itu juga kegiatan ini berdampak terhadap satuan-satuan pendidikan di sekitarnya. Di sekolah kami pun menjadi anak-anak turut serta menonton ya Pak ya. Jadi mempelajari dari orang tuanya bagaimana cara bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu juga di satuan pendidikan kami turut memperkenalkan kepada peserta didik kami
tentang makanan-makanan tradisional yang sudah banyak tidak dikenali oleh anak-anak zaman sekarang. Hal itu kami lakukan biasanya pada program extra fooding, di mana anak-anak diperkenalkan dengan makanan tradisional dan ikut turut mencicipi dibagikan kepada seluruh peserta didik. Selain itu juga pada momen Agustus adalah peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana kita semua satuan pendidikan di Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara, berkumpul di Kecamatan Desa Margagiri, Kecamatan Bojonegara. Semua masyarakat dari seluruh kampung berkumpul jadi satu di lapangan untuk mengikuti pesta rakyat, kemudian diiringi oleh festival desa, di mana setiap kampung menunjukkan karnaval berupa mini teater dan sebagainya yang ikut ditonton oleh seluruh satuan pendidikan di desa tersebut, yang akhirnya memberikan inspirasi sangat kepada peserta didik. Selain itu juga ikut sama seperti Pak Rohemi, di mana masih ada budaya berbagi antar rumah, antar masyarakat di saat memeriahkan pesta budaya Maulid. Dan kami juga memperkenalkan kepada peserta didik dengan adanya pawai Maulid, ikut ikut bahagia terhadap kelahiran Maulid Nabi Muhammad tersebut. Begitu Bu, Pak, terima kasih dan pendapat dari saya. Adian, silakan. Halo. Oh, izin share screen aja dulu ya, Pak Ajat. Kaitan, bentar. Oh, nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Izin teman-teman gini ya. Saya agak kurang bisa memahami sebetulnya, Mas. Kaitan pertanyaan pertama, kekuatan konteks sosio-kultural yang ada di daerah kami, saya gitu ya. Ketika kita bicara konteks sosio-kultural, artinya kita berbicara kebiasaan apa atau budaya apa yang memang di daerah Cinangka itu sering dilakukan. Contoh mungkin yang pertama sebetulnya sama juga sih, kayak saya belum paham ya. Kayak panjang mulut ya Pak, ada panjang mulut ya. Kegiatan panjang mulut itu kan suka dilaksanakan pada saat muludan ya, muludan. Nah kemudian di panjang mulut itu ada nilai-nilai yang memang menempel di siswa, kaitan yang pertama kreativitas, kedua gotong royong dan sebagainya. Karena di panjang mulut itu kalau di sini itu anak-anak itu diminta membuat seperti perahu-perahuan gitu kan ya Bapak Ibu ya. Ini mohon konfirmasi karena saya bukan asli sini juga, cuma tuh jadi kurang paham ya. Jadi pada kegiatan panjang mulut, bisa budayanya panjang mulut. Kemudian anak-anak ini untuk membuat panjang mulut itu berarti di situ ada nilai-nilai kaitan dengan kreativitas siswa, kaitan dengan gotong royong dan sebagainya. Nah, kemudian lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi pertanyaan pertama kekuatan konteksnya budaya panjang mulut. Nah, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana pemikiran KHD kaitan konteks
intelektual dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya. Yang saya pahami bahwa panjang mulut ini atau budaya panjang mulut ini di siswa itu memiliki nilai-nilai yang ada kaitannya dengan kodrat siswa. Maksudnya gini, yang saya lihat dalam kegiatan panjang mulut di sini itu siswa itu ternyata tidak semuanya mampu atau meminati dalam membuat perahu secara utuh, tapi ternyata ada yang hanya berminat untuk menggambarnya saja, mendesain saja, membuat rangkanya saja. Nah, mungkin yang saya pahami nilai-nilai luhur yang ada kaitannya dengan pemikiran KHD itu ternyata implementasinya itu mungkin seperti itu. Mungkin bisa diluruskan dulu nih, khawatir saya terlalu menyimpang jauh gitu pemikiran saya terkait pemahaman tugas ini gitu Ibu. Pak Ajat mungkin bisa diluruskan. Nah, kemudian apakah yang dinamakan kodrat siswa itu yang seperti itu atau bukan gitu? Artinya pendidik di sini hanya mendampingi pada saat pembuatan panjang mulut. Oh, yang suka menggambar itu ya udah kita dampingi, maksimalkan, kita tugaskan dalam membuat gambarnya saja misalkan. Kemudian hanya mendesain saja. Nah, yang dinamakan nilai-nilai atau kaitannya nilai-nilai KHD itu yang seperti itu atau bukan gitu. Karena terus terang kalau misalkan kaitan dengan budaya di Cinangka yang sejauh ini saya lihat secara langsung itu waktu itu yaitu kegiatan panjang mulut gitu. Nah, ketika diperhatikan, ketika saya kaitkan dengan nilai-nilai yang ada di KHD ini, oh, memang benar ya pada saat itu anak itu tidak semuanya terlibat dari awal sampai akhir, tapi ada yang memang senang di bagian mendesainnya saja, perahu itu seperti ini nanti dan sebagainya. Kemudian ada yang hanya berminat untuk menggambar saja gitu. Nah, apakah maksudnya itu seperti itu atau bukan gitu? Mohon pencerahannya juga ini Pak Ajat, Bu Siti dan teman-teman gitu. Terima kasih. Mohon maaf ini karena saya kurang paham juga ini. Terima kasih Pak Ajat, Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ian ya, itu sudah sesuai karena ada nilai luhur itu. Jadi nilai luhur itu salah satunya adalah religius, budi pekerti, kreatif, toleransi, kerjasama. Panjang mulut ada kerjasamanya juga ya. Selanjutnya Bu Juhari ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya hanya sedikit menambahkan ya, artinya saya sudah sangat setuju sekali dengan teman-teman yang lain, apa yang dipaparkan Pak Hendrik, Pak Rohemi, Pak Dian, dan Ibu Lilik, bahwa kita kaya dengan budaya, kaya dengan kultur di kita, jadi kita konteks dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah bahwa kita tidak boleh kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia ya. Jadi kita sangat penting sekali melestarikan apa yang menjadi budaya kita. Alhamdulillah tadi budaya gotong royong di masyarakat kita kan belum hilang dan mudah-mudahan terus bisa kita lestarikan budaya gotong royong, tadi budaya panjang mulut yang luar biasa ya. Saya di Baros sering bermacet-macetan karena ada konvoi panjang mulut gitu. Jadi itu memang hal yang perlu kita lestarikan, penting sebagai identitas kita, sebagai jati diri kita bangsa Indonesia, selain kita sebagai manusia yang beragama, artinya sisi religius. Jadi saya sangat setuju sekali itu. Mungkin untuk konteks pertanyaan, di 3 pertanyaan tadi, kita bisa sepakati kita mau ngambil apa. Mungkin dari kesemuanya, saya rasa tadi banyak yang membahas tentang panjang mulut gitu ya Bu ya. Pak, nanti kita mungkin bisa disepakati, kita akan mengangkat ini mungkin untuk di forum diskusi nanti. Kemudian satu yang jadi ganjalan saya, punten mohon diluruskan juga dengan teman-teman semuanya,
Artinya seperti ini, yang tadi kita bahas kesemuanya adalah kultur sosio budaya yang memang masih kita pertahankan. Masih kita pertahankan sampai saat ini dan perlu dilestarikan ya selama mungkin. Tapi yang jadi pertanyaan mungkin kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kan memiliki kekuatan konteks itu, artinya memang apa yang jadi tujuan Ki Hajar Dewantara itu sebetulnya adalah mempertahankan supaya tidak hilang. Sekarang kalau kita membahas tentang budaya sosiokultural kita, banyak sekali yang hampir pudar. Kalau saya sendiri ingin berfokus kepada apa yang hampir pudar untuk kita selamatkan. Contohnya budaya budaya patuh manut kepada orang tua, budaya sopan santun kepada orang tua yang memang saya rasa di zaman sekarang anak-anak banyak yang sudah kehilangan itu. Selain itu juga kita sosiokultural kita, budaya kita di sini, saya di Baros merasakan ya Pak, Bu, bahwa di sini itu kita mayoritas itu sebagai seorang petani. Nah, ironis zaman sekarang nggak ada anak-anak yang mempunyai cita-cita dari seorang petani. Artinya kita perlu untuk meneruskan budaya ini, artinya bagaimana supaya anak-anak itu merasa bangga menjadi seorang petani. Artinya petani yang canggih dengan teknologi zaman sekarang gitu. Bahkan jangankan anak-anak, bahkan orang tua saja dalam doanya bercita-cita anak-anaknya tidak menjadi seorang petani. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kalau saya selain kita fokus kepada sosiokultural yang memang masih berjalan dan perlu kita lestarikan, alangkah baiknya kita berfokus juga kepada sosiokultural yang memang sudah mulai hilang di kita dan patut kita pertahankan atau kita selamatkan. Jadi begitu. Mohon ininya konfirmasinya dari yang lain, masukannya juga punten. Ya, mungkin itu dari saya, menambahkan sedikit dari saya. Terima kasih. Baik ya, semuanya sudah. Kita tadi menjawab pertanyaan di nomor 1, konteks sosial budaya yang ada di daerah masing-masing. Salah satunya itu adalah Bapak Ibu adalah gotong royong, hantaran, ada yang maulid Nabi, panjang mulut, dan patuh manut pada orang tua. Nah, di situ ada nilai-nilai luhurnya di kerjasama yang telah disebutkan Bapak Ibu tadi ya. Nah, sekarang ada kerjasamanya, ada religiusnya, ada budi pekertinya. Selanjutnya kita ke pertanyaan nomor 3. Disepakati Bu, yang menjadi di daerah kita ini Bu, pertanyaan nomor 3. Satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan dari berbagai macam pendapat itu. Silakan. Irisannya Bu diambil, Bapak Ibu. Pak yang mau diambil. Silakan Pak Hendrik. Permana. Iya Pak, mungkin bisa dicatat sama Pak Dian atau Pak Rohemi sekaligus nanti dibuat PPT-nya mungkin ya. Hasil kesepakatan yang dibuat oleh kelompok 2 terkait tadi kekuatan konteks sosiokulturalnya tadi ada yang panjang mulut, kemudian prinsip gotong royong ya. Terus apa tadi Pak Rohemi, hantaran atau apa tadi?
Hantaran. kemudian pemikirannya eh, dapat dikontekstualkan dengan nilai-nilai luhur tadi, sehingga anak menjadi religius, berbudi pekerti, peduli, kemudian berkreatif, memiliki rasa toleransi, kreatif, kerjasama, dan gotong royong tadi. Jadi kepada teman-teman di kelompok 2, Pak Rohemi, Pak Dian, Bu Milky, Bu Juharia, kira-kira silakan dibuat apa kesepakatannya gitu, berapa poin, misalnya tadi Jumat bersih ya Pak ya, Jumat bersih, atau misalnya pembiasaan, misalkan sebelum eh, apa pembelajaran, misalnya pembiasaan baca surat Yasin atau sambut siswa atau apa, atau bisa juga acara panjang mulut setiap momen PHBI misalnya. Mungkin itu Pak Ajat, kalau sudah dibuat kesepakatan kelompok 2, mungkin sama Pak Dian bisa dikonsep, dibuat apa untuk dipresentasikan gitu nanti. Terima kasih. Berarti yang Mungkin ada yang mau disepakatinya apa? menambahkan. Pak Pepe, Bu Lilik mau menambahkan sepertinya. Silakan Bu Lilik. Ya, punten Pak. Dari dari semua yang tadi telah disampaikan oleh teman-teman, saya mencoba mengakumulasikan beberapa poin yang saya tangkap ya Pak. Sekiranya tadi poin yang perlu diangkat yaitu kegiatan bermasyarakat seperti tadi gotong royong, lalu menambahkan rasa berbagi, karena di sekitaran kita, karena saya merasakan pada zaman sekarang nih, anak-anak rasanya banyak yang acuh tak acuh gitu dengan tetangganya, dengan keluarganya, dengan saudaranya, apalagi untuk berbagi ya Pak. Bahkan di rumah saja terkadang HP saja disuruh, apalagi dimintain tolong sama orang tua, itu hal yang sulit sekali. Nah, mungkin itu hal yang perlu ditekankan lagi kepada anak-anak, untuk kita bisa mengunjungi saudara kita, mengunjungi orang tua kita, bahkan membawa makanan yang bisa dibagikan kepada saudara terdekat kita, sehingga tumbuhlah rasa saling memiliki antar keluarga, tidak acuh tak acuh lagi gitu Pak. Nah, selanjutnya yang sekarang benar-benar pudar adalah bahasa. Kebanyakan anak-anak sekarang kurang kurang pede gitu Pak untuk berkata bebasan. Bahasa Serang bahasa Serang baik itu Sunda, baik itu Jawa, bahkan mereka lebih peduli dengan bahasa asing. Bahasa yang campur-campur, bahasa gaul, seperti itu yang mereka dapatkan dari TikTok, YouTube, dan sebagainya, itu yang sudah mencemari bahasa kita sehari-hari. Selanjutnya dari poin Maulid tadi, saya juga menggarisbawahi bahwasanya anak-anak bisa dituntut lebih kreatif lagi dan juga religius untuk ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Siapakah tokoh-tokoh terdahulu yang membuat kita lebih baik saat ini? Nah, pengetahuan-pengetahuan sejarah seperti itu, saya sebagai yang hidup di zaman sekarang itu sudah kurang Pak pengetahuannya tentang sejarah.
baik sejarah tentang Islam atau sejarah tentang budaya Indonesia juga masih kurang. Mungkin hal-hal seperti itu yang harus dinaikkan kembali, di-up lagi gitu, Pak. Mungkin ada teman-teman di sini yang sudah melakukan praktik baik seperti itu di sekolahnya, mungkin bisa berbagi. Jika dari diri saya sendiri, kegiatan praktik baik yang sudah dilaksanakan, saya memberikan solusi kepada sekolah saya, yaitu mengambil 1 hari untuk hari berbagi, yaitu hari Selasa. Lalu untuk ada hari kreativitas untuk meningkatkan seni mereka, dan religius itu dilakukan setiap hari, seperti yang tadi ada yang disampaikan oleh teman saya, mengambil hari untuk sholat duha ataupun Asmaul Husna. Begitu, Pak. Mungkin itu masukan dari saya. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Juaria, mungkin. Saya rasa kan tadi semuanya sudah ini ya Pak ya, sudah memberikan pendapat, artinya menyampaikan apa-apa yang sudah yang ada kultur budaya yang ada di lingkungan masing-masing. Untuk sekarang mungkin kita ini kita sepakati satu Ya, aja apa betul. bagaimana gitu. Kalau Ya, misalkan kita satu aja, Bu. satu aja supaya lebih mengkerucut, menurut saya ya ini Nah, menurut iya, saya betul. ya persetujuan dari kesemuanya juga. Apa kita sepakati untuk mengambil panjang mulut itu, tradisi panjang mulut yang dimana di situ memang menurut saya sih cukup komplit ya, ada nilai luhur, religius, budi pekerti, peduli, kreatifnya ada, toleransinya ada, kerjasamanya ada. Tinggal mungkin kita ininya apa namanya kita kemasnya seperti apa gitu. Kan selama ini budaya panjang mulut hanya bikin arak-arakan atau apa, mungkin kita bisa melakukan inovasi di situ gitu untuk kegiatannya lagi gitu. Jadi untuk sekarang supaya kita bisa menjawab pertanyaan 3 pertanyaan tadi, kita sepakati aja dulu ya Pak ya. Pak Dian, Pak Hendrik, Pak Rahemi gimana? Yang lain Bu Lilik? Seandainya kita harus ngambil satu gitu ya dari kebudayaan kita, mungkin saya sih lebih ke panjang mulut. Supaya lebih mengkerucut gitu Pak, dan untuk tugasnya mungkin yang siapa pembicara, siapa yang pembuat PPT dan lainnya, menurut saya sih kita bagi-bagi tugas aja gitu Pak. Jadi tidak ada tunjuk-menunjuk, ini apa namanya, ini masing-masing aja lah, kesediaan masing-masing gitu Pak. Tapi saya rasa sih yang jadi pembicara Pak Dian boleh tuh. Baik, mungkin itu aja Pak. Pak Rohemi silakan. Pak Ajat, ini kalau sama-sama di kelompok lain nggak apa-apa ya? Ini panjang mulut gitu. Maksudnya? Kalau kita yang diambil budaya kita kan gitu, sepakatnya panjang mulut, adapun sama ya kita kan masalah ya? nggak ada masalah, kita kan nggak berdiskusi dengan kelompok. Ada kemungkinan sama gitu kan, ada kemungkinan juga tidak sama juga. Oke. Jadi sepakatnya kita panjang mulut ya untuk kelompok 2. Nah di situ untuk tugas selanjutnya untuk dipresentasikan kita sosiokultural yang ada di daerah kita itu adalah panjang mulut dan mempunyai nilai-nilai budi, nilai luhur kearifan lokal kita ya. Misalnya ada kerjasamanya, religiusnya juga ya, apa namanya itu, acara keagamaan seperti itu ya, gotong royongnya juga ada, budi pekertinya juga ada.
Tidak terdengar, Pak. Untuk disiapkan, untuk dipresentasikan nanti di tugas yang akan disampaikan di depan fasilitator. Silakan Bu untuk didiskusikan kembali terkait bagaimana nanti. Buat PPT siapa, yang presentasi siapa, yang pembawa acara. Nah, untuk isi PPT, kan yang membuat PPT kan ada tuh, tapi kan ada yang isi dari PPT itu. Nah, kita diskusikan di sini. Untuk isinya kita bareng-bareng kelompok. Ada yang menjawab pertanyaan, nanti ada pertanyaan dari kelompok lain, begitu. Nah, ini waktu yang diberikan untuk mendiskusikan itu. Yang si PPT pajak yang ini, yang di daerahnya ada panjang mulut. Padian ya. Yang ada panjang mulutnya. Kebetulan di tempat saya nggak ada sih, jarang di sini, hampir jarang. Nah, kita dari panjang mulut itu kita menjelaskan. Ya, silakan Pak Dian. Terima kasih Pak Ajat, Pak Hemi. Kalau PPT oke lah, boleh nggak apa-apa. Tapi kaitan isi mohon dibantu, saya kurang paham juga sebetulnya. Itu aja sih paling, kita kerjasama aja bareng-bareng karena saya pribadi kaitan dengan budaya lokal saya kurang paham karena saya bukan asli orang sini juga sih sebetulnya Bapak Ibu, jadi mungkin minta dibantu kaitan panjang mulut. Dian orang mana? Saya Bandung, Pak Ajat. Ya. Orang Bandung. Jawa jadi Barat ya. Kesini lumayan sih, artinya ada yang sejauh ini yang pernah saya lihat ada kegiatan panjang mulut. Tapi secara mendetail kaitan dengan budaya tersebut ini perlu bantuan dari teman-teman kaitan dengan apa aja konten yang terdapat di panjang mulut, kemudian apa yang harus dicantumkan kaitan dengan nilai-nilainya dan sebagainya. Mungkin kita sepakati juga karena di PowerPoint juga kan nanti ada gambaran umum kan kaitan dengan panjang mulut itu apa, kemudian nilai-nilainya apa, kemudian penjabaran kaitan dengan nilai tersebut itu apa, dan mungkin nanti kaitkan dengan apa namanya nilai-nilai KHD dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin perlu kita bahas bersama. Itu aja sih paling Pak Ajat dan teman-teman. Terima kasih Pak Hemi. Pak Hendrik? Siap membantu, Pak Dian. Siap membantu. Siap. Jadi udah sepakat kita ini panjang mulut, yang perlu disiapkan PPT yang membuat PPT-nya Pak Dian ya. Dan terkait isinya yang itu tuh apa itu panjang mulut gitu kan ya, dan disesuaikan dengan pertanyaan tadi yang 3 dari Ibu fasilitator. Untuk moderator Bu Juwariah ya yang jadi moderator. Insya Allah Pak, siap Pak. Ini pertemuan pertama agak kaku, agak biasa sama awal-awal gini ya. Jadi untuk ke depannya masih banyak lagi. Belum berjumpa Pak. Ya. Sepertinya untuk pembuatan apa namanya PPT ini, kita gabung di main room ya, Ibu Fasilis. Seperti izin lu
Izin lab dulu. Jadi udah selesai ininya Pak Bu. Oh ya. Izin lab. Lab, kita masuk lagi ke ruang utama ya. Kita lab dulu. Yuk. Izin.